Assalamualaikum. Salam literasi. Tanggal 10 November tahun 2022, Hari Pahlawan. Dan konon sudah dicanangkan tema untuk Hari Pahlawan di tahun ini adalah pahlawanku, teladanku. Tema yang menarik karena kita tidak sekedar memperingati Hari Pahlawannya, namun sepertinya pemerintah ingin mengajak kita justru menggali keteladanan para pahlawan. Karena itu eh, ada beberapa buku yang sengaja saya comot dari rak buku secara acak saja ya. Jadi ada beberapa buku. Yang pertama Tumbuh atau Lumpuhnya karya Anies Mata, ada Haidar Musafa itu kan buku Cokroaminoto. Ada 2 jilid ya. Saya belum selesai membacanya, masih jilid pertama tentang Cokroaminoto. Kemudian ada 2 buku puisi saya sih, itu memang kayaknya sering ada di depan meja, yaitu Kidung Para Pencari dan Mungkin Kita Hanya. Kemudian ada Henry Manampiring, Hitam 2045. Kayaknya perlu tak tayangkan satu-satu ya. Ini bukunya Pak Anies Mata, Tumbuh atau Lumpuh. Tadi saya modelnya tidak baca ke saya. Ini buku saya, nggak penting. Ini Haidar Musafa, ini bagus. Menurut saya ini bagus ya. Buku, walaupun buku sejarah ditulis dengan goyang-goyang, maaf, maaf. Ditulis dalam kata kayak penceritaan yang nyaman gitu ya. Ini buku saya aja. Dan ini Henry Manampiring ya, 2045. Ini juga belum selesai ya, padahal buku novel yang sebenarnya asik ya, cuman karena waktu saya baru membaca berapa, tapi menarik sekali sih, menarik. Ide fiksi tapi dengan sudut pandang yang menarik, seperti mengajak kita untuk berpikir tentang bagaimana 2045. Saya pikir itu adalah cara yang menarik dalam menyikapi atau berkebangsaan mungkin ya. Jadi kita mikirin sesuatu yang jauh ke depan. Teman-teman sekalian, berbicara tentang Hari Pahlawan ini, meneladani kepahlawanan, lalu saya membaca beberapa buku yang tadi saya ceritakan, walaupun semuanya sekilas-sekilas, ada beberapa yang sudah saya baca ulang gitu ya, model apa namanya bahasanya itu, kita meracik sendiri gitu. Nggak tahu ini teknik membaca yang aneh. Tapi itu sering saya lakukan. Saya modelnya saya comot beberapa buku terus saya bikin dengan baca acak, kita seperti membuat pola-pola hubungan gitu. Saya akan mulai dari satu paragraf kecil di bukunya Pak Anies Mata tentang yang Tumbuh atau Lumpuh itu. Dia menukil satu kalimat dalam kitab Abu Hasan Al-Mawardi ya, penulisnya. Dia pernah menulis di kitab Adabu Dunia Waddin, ya, etika dunia dan agama. Ada satu tulisan dia tentang politik. Jadi menurut Abul Hasan Al-Mawardi, politik itu adalah sina'atul fikri, adalah industri pemikiran. Dan ini dinukil ulang oleh Anies Mata di bab kedua di buku Tumbuh atau Lumpuh ini, dalam subjudul Dialektika Politik dan Sejarah. Menurut saya menarik sekali ya, terlebih di era sekarang ini menjelang tahun-tahun politik. Ketika kita bicara politik adalah industri pemikiran, mesti di obrolan warung kopi atau di tempat-tempat nongkrong kita ngobrol gitu, pasti kita akan mendapat sanggahan dari teman-teman, karena memang industri pemikiran gimana gitu. Di prakteknya di lapangan, politik itu ya hanya bicara tentang bagaimana mengumpulkan suara gitu, bagaimana pencitraan, bagaimana transaksional gitu. Seperti ketika satu partai politik akan mencalonkan seorang presiden, maka dia akan berpikir tentang berapa menteri yang akan dimasukkan dalam kabinetnya gitu. Jadi seperti transaksional saja, jauh dari pemikiran Abul Hasan Al-Mawardi ini bahwa politik adalah industri pemikiran. Akhirnya apa yang terjadi dalam mungkin ya, karena saya bukan orang politik, yang saya nggak tahu bagaimana cara kerja partai-partai politik,
Bisa jadi di ruang-ruang kecil, ruang-ruang kerja kantor-kantor partai politik, bisa jadi pembahasannya hanya sekitaran tentang bagaimana memenangkan partai politik, bagaimana memenangkan atau memasukkan calon anggota dewannya ke legislatif, atau calon presiden atau calon pemimpin daerahnya masuk ke dalam eksekutif. Jadi semuanya hanya di sekitaran kekuasaan saja, dan itu menjadi negatif ya bagi masyarakat, karena akhirnya yang muncul di masyarakat bahwa politik itu adalah kotor, permainan yang penuh tipu muslihat gitu. Mungkin benar, tapi saya suka dengan pikirannya Al-Mawardi bahwa Sina'atul Fikri. Jadi tetap ini adalah masalah industri pemikiran. Terserah caramu nanti akhirnya bermain tipu muslihat seperti apapun. Bagi masyarakat kan sebenarnya bagaimana pikiran-pikiran yang benar itu, pikiran-pikiran yang baik itu, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu bisa dibawa gitu. Misalnya nilai keadilan, ya kan, nilai apa, kesejahteraan misalnya, untuk menekan harga-harga atau memenangkan kepentingan rakyat banyak misalnya dibanding dengan kepentingan segelintir penguasa ekonomi misalnya, atau bagaimana tema-tema etika lingkungan dibawa gitu, bagaimana hak atas lingkungan diberikan tempat dalam tema-tema perbincangan politis gitu. Saya pikir itu harapan netizen, harapan masyarakat secara umum, di luar hanya sekedar mencari kekuasaan. Karena itu sepertinya saya jadi merasa perlu ngobrol-ngobrol seperti ini, karena tadi selepas asar kok tiba-tiba kepikiran buku itu, dan saya pikir ini menjadi tema yang perlu digulirkan. Mungkin tidak populer gitu, tapi perlu kita gulirkan bahwa sebenarnya saatnya partai-partai politik ini sibuk menjual gitu, memproduksi pikiran-pikiran kebaikan gitu. Karena tentu tadi kan yang diterima masyarakat itu kan sebenarnya harapannya adalah nilai-nilai kebaikan itu ada gitu kan. Entah nilai keadilan, entah nilai kesejahteraan, entah nilai apa, penegakan hukum, ya, kesetaraan, ya, pemerataan ekonomi misalnya. Nilai-nilai itu tuh kalau misalnya itu diangkat dengan banyak ide gitu. Turunannya kan nanti nilai-nilai itu turunannya kan ide-ide. Ide-ide semakin banyak langkah-langkah yang ditawarkan oleh banyak partai politik yang ada di negeri kita ini, tentu ini akan menjadi menarik gitu. Jadi akhirnya konstelasi politik itu menjadi menarik, tidak sekedar berebut kekuasaan, tapi seperti perang pemikiran gitu. Perang tapi tidak, kalau kata perang kayaknya konotasinya negatif ya, kan saling membunuh ya. Tapi seperti meja besar gitu, tempat ide-ide itu dituangkan di dalamnya. Sehingga nanti masyarakat itu tinggal memilih. Ketika banyak pilihan tentu akan menjadi semakin menarik gitu. Contoh ketika ada satu pasar tentang spare part mobil misalnya. Pasar spare part mobil yang baik itu, yang menarik para konsumen adalah pasar spare part yang banyak menawarkan jenis produk gitu. Karena dengan banyak ditawarkan itu akhirnya dia bisa memilih kan, yang KW1, KW2 gitu, dengan ragam harga, dengan ragam kualitas, dengan ragam jenis apa yang bisa kita pilih gitu, sehingga masyarakat lebih punya banyak pilihan. Dan saya berkeyakinan bahwa sebenarnya banyaknya pilihan itulah yang kalau dalam cara ilmu psikologis itu yang mencegah depresi itu adalah ketiadaan alternatif gitu. Kekurangan pilihan itulah yang membuat seorang mudah depresi gitu. Saya pikir sama dengan masyarakat kita. Masyarakat kita akan mudah merasakan depresi gitu ketika kita tidak diberikan pilihan dengan ide-ide yang segar dan banyak di meja sajian politik kita di negeri ini gitu. Oke ya, ini sekedar obrolan ngawur dari seorang yang tidak berpolitik secara praktis ya. Saya bukan seorang politisi dan nggak terlalu ngerti cara kerja politikus, namun saya terinspirasi oleh pandangan Abul Hasan Al-Mawardi yang sepertinya kok semakin hari semakin nggak populer, bahwa politik itu adalah sina'atul fikri, adalah industri pemikiran. Kalau dikembalikan ke situ, ayo kita terus memproduksi ide-ide segar, ide-ide kebaikan, ide-ide yang bisa dikerapkan oleh masyarakat,
tawarkan ke kami. Tinggal nanti masyarakat yang memilih. Ide siapa yang layak dicoba. Ya, wallahu alam bisawab. Terus tingkatkan tradisi literasi kita agar ide di kepala kita terus mengalir, karena banyaknya ide, banyaknya alternatif itulah mencegah kita terjebak dalam depresi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.